pages, kita buat file namanya kontak.jsx dan juga about. Dan juga misal satu lagi home. Oke. Di dalam app.js filternya kita biarkan ya, dan kita filternya dihapus terlebih dahulu saja. Nah, di sini followers-nya juga kita oke, bentar. Hapus dulu. Oke. Coba kita lihat di sini ada home dan home ini. Bentar. Home ini dia masuknya di header ya, ada 4, ada home, dan juga elemen ini coba kita arahkan ke komponen tadi. Coba kita import ya, home. Kita belum isi ya, lupa. Saya isi dulu rfc home. Jangan lupa hanya gede. Ini adalah page home. Oke, yang about juga rfc. Ini about hanya gede, lupa page about. Yang kotak juga sama ya, rfc kontak. Ini adalah page kontak. Oke, kalau kita sudah membuat elemen satu persatu, coba di sini kita import home. Oke, nanti kita import kontak. Oke, lagi kita import about. Kita coba ya, apakah bisa di sini. Nah, elemennya coba kita print nih, home, print. Yang about juga sama. About. Terus yang kontak seperti ini. Apakah bisa? Coba kita lihat di sini. Nah, ini adalah page home. Cuman ternyata headernya dia tidak selalu ngikut ya. Terus kita coba about /about ya. Nah, ini adalah page about, benar ya. Jadi kita coba masuk ke /kontak. Ini adalah itu untuk routing. Jadi seperti itu. Nah, untuk alurnya mungkin sekali lagi. Nah, di sini kan saya membuat page baru ya, namanya about kontak dan di home. Nah, di header tadi saya buat nih routingnya atau routernya menggunakan library React Router DOM. Yang pertama di definisi adalah browser router. Terus di dalam browser router ada root. Nah, di dalam root ada route-nya. Nah, ini tab-nya kita mau arahin kemana aja. Slash kah, ke about kah, ke kontak kah, gitu. Nah, untuk elemen ini adalah elemen apa yang akan kita tampilkan. Seperti itu, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan?
root-nya. Nah, link ini mirip dengan tag href pada HTML. Nah, dalam link React ketika page berpindah kita akan melakukan reload. Nah, ini sama dia menggunakan library React Router DOM. Untuk contohnya seperti ini. Link to itu adalah ini apa namanya? Path-nya. Nah, user.name adalah namanya. Coba bentar kita buka dulu di dokumentasi bagian link. Link ya, kita buka aja React Router DOM. Ini ada guide-nya. Coba kita search link. Nah, ini contoh penggunaannya seperti ini. li link to user.id user.name. Nah, ini contohnya. Banyak ya. Step 1 ini untuk prevent scroll reset. Ini ada beberapa tuh kemana. Seperti itu untuk link. Nah, masih ada waktu setengah jam ya. Nah, mungkin nanti kalian coba dipelajari saja. Kita lanjut ke event handler. Nah, di sini karena nanti di akhir yaitu fetch API ada ganti project ya. Saya mau biar kalian nanti coba fetch API, cuman saya harus jelasin terlebih dahulu flow-nya gimana nantinya. Oke, kita percepat saja. Selanjutnya ada event handling atau event. Nah, kemarin kan kita juga udah pernah belajar tentang event ya. Ada on click, ada on change, ada on input. Nah, di React juga sama ada, cuman di sini agak beda ya penerapannya. Agak sama, cuman agak beda juga. Contoh ya, kita buat saja nih di home. Oh ya, untuk tips ketika kalian menggunakan React.js, React.js kan dia tidak bisa mereturn dua elemen berbeda. Contoh, bla 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 bla. Nah, dia nggak bisa nih, dia error. Karena React.js itu hanya dapat mereturn satu elemen saja. Nah, untuk tipsnya, kalian buat seperti ini aja. Jadi dia bisa membuat dua. Nah, nggak error. Seperti itu. Ini tipsnya ya, pakai kurung lancip dan ditutup juga dengan kurung lancip. Nah, coba di sini saya mau ingin buat sebuah button ya. Button yang mana di sini ada on click. Jadi button ketika diklik akan memunculkan alert. Nah, untuk sintaksnya dia menggunakan kurung awal. Nah, kalau ini adalah arrow function. Nah, arrow function itu agak berbeda ya dengan function biasa. Kalau arrow function dia biasanya tidak membutuhkan parameter. Dia bisa sih menggunakan parameter, cuman untuk arrow function dia hanya digunakan satu kali saja. Function yang tidak reusable. Seperti itu, karena dia tidak ada namanya. Dia didefinisikan seperti ini. Kurung buka kurung tutup sama dengan arah kanan, sintaks yang akan dijalankan apa, sudah seperti itu. Nah, kalau function kan harus ada function kurung buka kurung tutup terus kurung awal untuk scope-nya. Kalau ini tidak. Kita coba jalankan. Oh, bentar. Ini harus ada klik. Nah,
Ketika diklik, dia akan memunculkan alert seperti itu. Ini lebih simpel ya. Tuh. Nah, itu untuk event handler juga sama seperti on change dan on input atau on yang lainnya. Ya, saja itulah untuk kilas tentang event handling, sama ya seperti JavaScript teman. Oke, lanjut ya. Nah, hooks memungkinkan kamu mengatur fitur dari fungsi komponen. Nah, hooks memungkinkan penulisan kode fungsional yang lebih bersih dengan menghindari kompleksitas kelas. Nah, beberapa contoh dari hooks yang akan kita pelajari yaitu pertama ada use state. Nah, use state adalah hooks paling dasar yang memungkinkan kita menambahkan state ke fungsi komponen kita. Nah, kita juga dapat mendeklarasikan variabel state dan fungsi untuk memperbaruinya. Jadi lebih singkatnya, use state itu dia seperti variabel yang dapat di set dan juga di get. Kalau kalian belajar tentang paradigma pemrograman atau tentang object oriented ya di kampus, itu kan ada yang namanya setter dan juga getter. Nah, use state itu konsepnya seperti itu, seperti setter dan juga getter. Nah, pertama set, misal ini ya, cons dalam state. Nah, ini artinya count ini dia sebagai variable, set count dia sebagai setternya. Oke, lanjut ya. Nah, di sini contoh penggunaan use state, count itu dia sebagai variabelnya, set count dia sebagai setternya atau untuk mengset nilai variabel. Nah, untuk use state ini dia adalah hooks-nya, dalam kurung 0 itu adalah nilai default-nya. Nah, selanjutnya ada use effect. Nah, use effect adalah hooks yang memungkinkan kita melakukan efek samping dalam fungsi komponen kita. Nah, kita dapat menggunakannya untuk melakukan tindakan seperti pembaruan komponen berdasarkan perubahan state, transaksi dengan API, pembersihan efek. Nah, kita dapat menggunakan use effect seperti ini. Use effect kurung biasa, hanya di dalamnya ada arrow function. Nah, di dalamnya apa efek yang akan kita lakukan? Misal dokumen.title, kita akan nge-get title, lalu kita akan memberikan counter. Counternya itu nilainya diambil dari count. Nah, dia akan melakukan efek samping ketika ada perubahan di variable count-nya. Oke, kita coba akan praktekkan dua Ya step udah itu ya. ini aku udah nemu. Yang pertama ada use effect dan juga ada use state.
kita buat saja di sini ya, di home kita akan membuat fungsi counter. Dulunya di sini kita import dulu, terus use state dan juga use effect. Kita buat variable, misal namanya count, sama ya seperti tadi, namakan saja seperti ini, count dan juga set count, sama dengan use state no. Ini kita membuat ini tanda plus, kita buat satu lagi tanda minus, lalu di tengahnya kita buat p count. Nah, ketika diklik dia akan melakukan aksi. Nah, aksinya itu apa? Kita buat arrow function, kita panggil set count, lalu kita perbarui countnya itu plus sama dengan 1. Seperti ini. Nah, yang ini juga sama. Set countnya itu minus 1. Oke, coba kita ini ya. Kita coba kalau plus. Tuh. Angkanya akan terus bertambah. Nah, kalau minus, jadi kita bisa membuat operator counter sederhana ya, atau sistem counter sederhana. Nah, ini contoh dari use case-nya ya. Itu contoh dari penggunaan use case. Nah, untuk lebih tepatnya itu gimana cara kerjanya? Nah, pertama kita harus terlebih dahulu mengimport ya library-nya use case. Jangan lupa pakai kurung kurawal. Lalu kita buat atau deklarasikan variabel. Seperti tadi, count ini sebagai variabel yang akan kita panggil nilainya. Nah, set count akan mengeset dari nilai variabelnya. Sama dengan use state, ini ada library yang memiliki default value-nya itu 0. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita refresh, dia memiliki default value-nya itu 0. Karena dia di setting nih awalannya, variable-nya itu default-nya 0. Maka ketika di refresh belum ada aksi on click yang memperbarui nilai dari count itu, count ini dia bersifat 0, bernilai 0. Tapi ketika dia ternyata udah di trigger oleh on click yang melakukan pembaruan nilai, yang mana set countnya itu nilai countnya itu di plus 1. Maka ketika diklik dia akan count. Begitupun sebaliknya, dia akan berkurang. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Bentar ya, azan. Oke, kita coba akan membuat sebuah use effect. Oke, di sini saya contohkan aja ya untuk studi kasusnya. Di GPT tadi saya buat. Dan di sini seperti ini. Ya aja nanti untuk kodenya saya share ya seperti biasa. Counter dan juga set counter.
Oke, seperti ini. Kita lihat apakah ada error. Nah, sebentar kok dibalik ya. Ini set counter. Kita hapus saja. Ini komen-komennya kita hapus. Oke. Kita refresh. Nah, di sini efeknya berjalan ya. Bentar, kok ini ada sedikit error nih. Ini counter. Ini sih Kak, share screen-nya belum ada. Belum. Oh ya, sorry. Sorry ya, soalnya nggak kelihatan tadi. Nah, ini contoh penerapan dari use state dan juga use effect. Jadi kan saya sudah menjelaskan tentang use effect ya. Nah, di sini untuk use state tadi. Maaf. Sekarang saya akan jelaskan tentang use effect. Nah, use effect dia kan akan melakukan perubahan ya. Kita lihat dokumentasinya di sini. Yang memungkinkan kita melakukan efek samping dalam fungsi komponen kita. Nah, efek samping yang dilakukan apa? Ketika page kita baru di load, ini kan artinya string array kosong kan, artinya dia akan dipanggil satu kali saja. Jadi ketika page itu di load, dia akan melakukan ini, dia akan melakukan counter dari 0, terus selang 1 detik dia akan set counternya menjadi +1. Jadi dia memiliki hitungan detik. Contohnya seperti ini. Setiap 1 detik dia akan counter sendiri. 4, 5, 6. Seperti itu. Nah, itu untuk use effect. Tapi ketika misal array-nya di sini kita isi dengan sesuatu, misal counter. Jadi dia akan melakukan efek samping setiap kali ada perubahan. Kita refresh. Nah, ekspresinya sama karena si counter ini dia selalu berubah karena setiap 1 detik dia itu di set counternya. Nilai variabel dari counternya itu di plus sama dengan 1 terus. Nah, jadi di sini dia akan selalu melakukan efek samping, use effect. Nah, seperti itulah ya, penjelasan tentang use state dan use effect-nya ya. Dua hooks ini sering digunakan ya dalam pengembangan website. Ini nanti codingan ku taruh di learning, kalian bisa coba-coba sendiri bikin mini project atau apapun ya. Ini yang di atas adalah use state, yang di bawah adalah use effect. Ya, kita lanjut ke materi terakhir yaitu Fetch API. Di sini saya sudah siapkan foldernya. Nanti coba kalian dipelajari ya. Ini gimana sih caranya agar kita mengambil data dari API dan kita kelola data tersebut di dalam project kita. Nah, ini foldernya agak lumayan kompleks ya, karena ada perpindahan data dari setiap komponennya.
Nah, di sini saya mungkin jelaskan sedikit sebelum penutupan. Saya coba start dulu ya. Kok susah? Oke, saya masih menunggu agak lama emang. Taruh dulu sana piringnya. Nah, ini contoh hasil jadinya seperti ini. Simple saja untuk sistemnya. Jadi saya memiliki judul dan juga memiliki inputan. Nah, inputan ini adalah cari film favorit kalian. Ini adalah ada Open API yang namanya OMDB API. Nah, untuk mengakses OMDB API ini, kalian harus memiliki API key. Nah, untuk cara mendaftar atau mendapatkan API key-nya, kalian bisa get free. Mana ada limitnya ya, 1000 akses per hari. Nah, di sini kalian bisa daftar, atau kalian bisa menggunakan punya aku aja apa. Nanti API key-nya aku sertain di dalam codingan di API. Nah, ini API key. Nanti aku jelasin gimana kayak apa flow-nya itu gimana. Nanti coba kalian pelajari sendiri. Sebenarnya ini saya akan demokan terlebih dahulu. Misal saya ingin mencari Spider-Man. Oh, nah muncul nih berbagai film contoh-contoh ya. Ini datanya data dummy. Nah, coba di sini saya ingin mencari Iron Man. Nah, mungkin nih. Nah, di sini saya membuat tampilannya sederhana sekali. Yang pertama ada judulnya, Bu, terus kartu keluarga posternya gak ada sama sih ya? tahun buatannya, tahun rilisnya. Seperti ini. Ini ada kan ya, kita bisa mengakses data dari API, terus kita masukkan ke dalam project aplikasi kita. Ini misal Home Alone itu ada. Nih, tuh. Saya bisa cari-cari nih film-film yang ada di database dari OMDB API-nya. Misal film Indo apa ya? Sana Kakak. Oh ya ada ya, di Sana Kakak ya. Ini baru kemarin. Kubur ada nggak? Nggak ada. Jadi belum update film-filmnya. Seperti lah contohnya ya. Sederhana saja untuk pencarian film. Dan ini untuk codingannya seperti ini. Bajunya mana, Bu? Nah, yang pertama yang jelas kita akan membuat komponen untuk nge-get API-nya, yaitu menggunakan Axios. Nah, Axios itu apa? Dia itu kalau misal di Python kemarin seperti ini ya, request get request.post gitu ya. Axios ini sama. Nah, kalian juga harus menginstal dulu dengan cara npm install Axios biasa saja. Lalu di sini kita buat function. Di sini ada asynchronous juga. Mungkin kalian PR kalian pelajari tentang codingan ini, tentang get movie, terus juga pelajari tentang asynchronous dan asynchronous
JavaScript. Oke, lanjut ya. Ini ada async dan juga wait. Lalu di sini access get. URL-nya kemana? Yaitu URL ini. Ini pakai aja punyaku. Nah, artinya kita mengakses www.omdb.com API-nya ini, dan S ini berarti search, karena kita akan membuat sistem tentang searching ya. Jadi dan S ini sudah ada dokumentasinya di OMDB API-nya. Jadi ini sama dengan file. Nah, file ini dia ternyata sebuah parameter ya yang dipaste di mana? Coba kita lihat di header di sini. Nah, di header, ternyata di sini saya membuat inputan yang tadi ya. Membuat inputan, terus ini saya bikin event on change. Nah, ketika inputannya itu ada perubahan inputan, maka cari targetnya, cari value-nya. Oke. Nah, setelah itu, value-nya itu kita masukkan sebagai parameter get movie list. Nah, get movie list itu apa? Get movie list ini kan di sini. Nih, get movie list. Jadi parameter yang tadi yang kita inputkan akan masuk di sini. Lalu Axios akan nge-fetch, akan mengambil data di OMDB-nya. Lalu di return, dikembalikan nilai-nilai datanya. Nah, setelah dikembalikan, apa yang akan dilakukan header? Yaitu set movies dari query-nya. Set movies ini apa? Kita lihat di sini, movies sama dengan use state, yaitu dia menampung nilai yang dikirimkan dari OMDB ke dalam variable movies. Nah, lalu dia akan memasukkan sebagai props. Dia akan mengirim ke movie list dengan atribut movies yang memiliki value yaitu return atau respon dari OMDB API-nya. Nah, setelah dikirim, kan akan masuk ke sini nih. Nah, baru di sini, misal jika props.movies-nya ada, maka return ini semua. Kita return, kita mapping ya, karena datanya tidak hanya satu, yaitu datanya banyak dalam bentuk array. Kita mapping atau kita for, kita looping juga bisa. Baru ketika sudah di mapping, kita plotting nih berdasarkan tampilan yang akan kita buat. Ini saya menggunakan var, lalu saya munculkan movies.title, lalu movies.poster, akhirnya movie.year. Nah, maka programnya akan berjalan seperti ini. Jadi flow-nya seperti itu ya. Jadi kita ketika di sini, nah data ini dia akan dikirimkan ke komponen yang mana komponen itu akan melakukan pengambilan data ke OMDB API-nya berdasarkan value yang kita ketikkan. Nah, ketika sudah dapat, dia akan kirimkan lagi ke komponen sebelumnya. Nah, komponen sebelumnya akan mengirimkan ke komponen yang akan mencetak hasilnya. Itu ya. Mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau ada yang bingung, bisa chat aja karena kita waktunya sudah selesai ya. Sudah lewat 3 menit. Jadi mohon maaf kalau misalnya tidak bisa menjelaskan semuanya. Cuman PR kalian itu ya, coba dipelajari modulnya, jangan lupa dipelajari karena UTS besok sudah dimulai sampai hari Senin. Saya kasih waktu lama untuk time quiz-nya. Cuman untuk waktu pengerjaan UTS-nya itu ada 90 menit, 50 soal. Itu saya ambil dari modul semuanya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terkait materi atau UTS besok? Oke, kalau